salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Rasul Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Jadi percayalah kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Semoga kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa doa, kuasa iman akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, dengan sesama. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2026 ini dengan semangat baru, dengan bukan istri baru, bukan terkecuali mereka yang memang mau menikah ya. Dan yang mau saya katakan adalah, sekali lagi, walaupun kemarin saya sudah mengatakan, hari ini di pagi ini saya mengucapkan, ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama saya bermain YouTube ini, kiranya Anda memaafkan saya. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Dan juga biarlah seperti berlalunya tahun 2025 dan masuk di tahun 2026, berlalu seperti tahun 2025, demikianlah berlalu kesalahan-kesalahan saya. Dan kita song-song hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru dalam firman Allah dan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sekali lagi selamat tahun baru dan sukses di tahun 2026. Saya berharap tahun 2026 ini akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Kiranya Tuhan melakukan apa yang terbaik, tapi dengan catatan bahwa kita betul-betul memiliki hal-hal yang harus kita miliki dalam Tuhan, dan kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada kasih karunia-Nya, supaya kita tidak mengandalkan ego kita, kekuatan kita, kemampuan kita, hikmat kita, tapi sungguh-sungguh penuh penyerahan diri kepada Tuhan di tahun 2026 ini. Karena ada banyak hal-hal yang tidak mungkin kita tidak ketahui, tapi saya mau katakan, biarlah kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu akan menguatkan setiap kami memasuki tahun 2026, dan firman ini menjadi pengantar kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu ayat, Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema kita adalah do it what the Lord says. Lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Karena kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke dalam kesesatan. Tapi kadangkala dunia ini menipu kita, setan menipu kita, diri kita juga kadang menipu diri kita sendiri. Dan kita lebih menuruti keinginan setan daripada keinginan Tuhan. Tapi paradigma di tahun 2026 ini, paradigma baru dalam Tuhan, kita akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman, dan percaya kepada firman bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi bagi setiap orang yang hidup setua dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Hal-hal apa sajakah yang Tuhan mau kita lakukan? Hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan menurut Roma 12 ayat 12 adalah
Yang pertama itu tetap bersukacita dalam pengharapan. Jadi pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Dan itu sebabnya hidup bersukacita dalam pengharapan. Karena kita tidak tahu situasi kondisi ke depan, apa yang akan terjadi. Para ahli-ahli ekonomi mengatakan ekonomi tidak terlalu baik, apa macam-macam. Tapi saya mau katakan, lakukan sebagaimana firman Allah. Tuhan akan melakukan kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya sesuai dengan apa yang kita percayai. Lakukan, do it what the Lord says. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, seperti tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Mungkin pengharapan kita belum dipenuhi. Mungkin juga ada di tahun lalu pengharapan kita yang belum dipenuhi. Tapi kita harus terus bersukacita dalam pengharapan itu. Karena pengharapan ini menggerakkan iman kita, menggerakkan Allah mau berkarya. Orang yang tidak punya pengharapan itu mudah sekali putus asa. Bahkan orang yang tidak punya pengharapan, ketika lenyap pengharapan itu, dia akan segera mengakhiri hidupnya. Sudah banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan dan kemudian mengakhiri hidupnya. Tapi di tahun 2026 ini, mungkin selama ini kita telah melakukan bagian kekuatan kita. Sudah waktunya bagi Tuhan untuk engkau melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Do it what the Lord says. Lakukan itu apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Ya. Yang kedua, dikatakan tetap sabar dalam kesesakan. Patient in tribulation. Tribulation itu adalah penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, dan lain sebagainya. Itu kata-kata ide. Jadi yang mau saya katakan adalah, firman Allah katakan memasuki tahun 2026 ini, tetap sabar dalam kesesakan. Kalau ada kesesakan, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang-orang di sekitarmu, atau kau salahkan Tuhan, karena ada banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Tapi kita harus mengubah hidup kita supaya kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kesesakan aku mau tetap sabar. Dalam kesesakan aku mau tetap menantikan janji Tuhan. Dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, aku tetap mau melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesesakanku ini. Gitu. Jadi kita akan menikmati segala hal yang baik, yang indah, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, ketika kita sengsara, apa yang kita lakukan? Bersungut-sungut? Atau kecewa kepada Tuhan? Atau kita seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah? Maukah kita melakukan itu? Itu tergantung kepada kita, tergantung kepada Anda. Tapi saya mau berkata, lakukan, karena Tuhan tidak akan mengecewakan Anda. Do it. Lakukan itu. What the Lord says to you. Apa yang Tuhan katakan kepada. Ketika engkau melakukannya, ingat, saya mau katakan Tuhan hanya konsisten dengan apa yang dikatakannya. Dia akan menggenapi segala janjinya. Segala apa yang dikatakan, dia akan genapi. Kalau engkau percaya kepada janji-janjinya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Baca itu dalam Yeremia 29 itu. Nah, yang ketiga, tetap bertekun dalam doa. Wah, ini saya bersyukur bahwa doa itu menjadi napas hidup saya. Dan dengan berdoa saya bisa melihat banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya sudah seringkali bersaksi di dalam doa, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan. Nah, Alkitab mengatakan tetap sabar dalam, tetap bertekun dalam doa. Sekalipun mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Ada doa-doa kita yang belum dijawab. Tapi saya mau katakan, tetaplah berdoa. Karena dengan Anda berdoa, tadi saya katakan bersukacita, lalu sabar dan bertekun. Gampang? Pasti tidak.
Ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita ini yang kadangkala mengubah fokus kita. Yang tadinya fokus kepada kebenaran, fokus kepada Tuhan, kita bisa bergeser fokus kepada dunia ini. Tapi Alkitab katakan harus tetap berdoa, karena engkau tidak akan pernah kuat dengan kekuatanmu sendiri. Dengan berdoa, kemuliaan Allah dinyatakan, hadirat Allah dinyatakan dalam hidup kita, dan kita bisa melihat kemampuan, dan di situ kita bisa mengalahkan segala perbuatan-perbuatan setan yang selalu menggoda kita. Tentu sebagai orang yang percaya pastilah pernah mengalami yang kadangkala kita sudah berdoa saja, setan begitu kilir mudik di pikiran kita. Pikiran-pikiran cabul kadang-kadang disodorkan kepada kita. Ketika mungkin kita melihat gadis cantik, lalu mulai pikiran kita berimajinasi liar. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, setan akan mudah menguasai engkau. Dan itu sebabnya perlunya kita pagi-pagi sekali bangun berdoa kepada Tuhan. Apalagi di tahun 2026 ini. Mari bertekunlah dalam doa supaya kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan ingatlah, doa mengubah segala keadaanmu. Kalau engkau berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Yabes, dia meminta supaya Tuhan memberkatinya, memperluas daerahnya, melindungi dia, menjaga dia. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan mengabulkan permintaannya. Dan yang penting kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah, tinggal kita menantikan janji itu dipenuhi bagi kita. Tapi jangan pernah menyerah. Lakukan terus dalam hidupmu, dalam setiap kehidupan. Bukan hanya dalam hidup Anda. Saya juga sedang mengkhotbah diri saya. Supaya apa? Saya juga melakukan hal yang sama di tahun 2020. Bahkan lebih meningkat lagi jam-jam doa yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Karena kita tentu rindu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun 2026. Sekalipun dunia tidak menjanjikan, tapi ingat, Tuhan selalu punya janji yang baik untuk dipenuhi kepada setiap orang-orang yang percaya. Do it what the Lord says to you. Lakukan itu, atau lakukan firman Allah, apa yang dikatakan Tuhan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tahun ini, tahun baru ini, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Begitu baiknya Engkau telah memimpin kami di tahun 2025, memasuki 2026 di pagi ini Tuhan. Oh, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami syukuri, kami nikmati segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka keluar. Dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan bagi mereka yang sedang menderita, Tuhan memberkati mereka. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka di Tapanuli, Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kalau Anda ingin membantu saudara-saudara kita, ada nomor-nomor rekening di bawah ini yang siap menyalurkan segala apa yang engkau buat. Selalu berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.